Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang konsep ketuhanan dalam Islam. Kami beranggotakan kelompok, yaitu yang pertama saya Aldo Ramawijaya, kedua ada Agil Widiatri, tiga Muhammad Bayu Aji, dan keempat Farel Rasya. Untuk yang pertama, ketuhanan dalam Islam adalah tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang mencipta, mengatur, dan menguasai alam semesta. Islam menolak segala bentuk penyekutuan atau syirik dan menegaskan melalui wahyu bahwa Allah adalah Rob dan ilah yang wajib disembah. Sebagaimana ketegasan dalam kalimat La ilaha illallah dan ayat-ayat Al-Quran seperti Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Kemudian sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan atau teori evolusionisme. Yang pertama ada dinamisme dan animisme. Dinamisme adalah benda yang dianggap memiliki kekuatan atau mana tuah syakti yang berpengaruh pada manusia, sedangkan animisme adalah roh tetap hidup setelah jasad mati. Manusia memberi sesajian agar tidak terkena dampak negatif. Kedua, politisme. Politisme adalah keyakinan pada banyak dewa dengan tugas atau kekuasaan tertentu. Dan terakhir, henotisme dan monoteisme. Henoteisme adalah keyakinan dari banyak dewa yang dipilih satu dewa utama atau Tuhan nasional, namun tetap mengakui dewa bangsa lain. Sedangkan monoteisme adalah keyakinan pada satu Tuhan seluruh alam semesta. Menurut Andre Ulang hanya memiliki menurut Andre Ulang hanya mungkin melalui wahyu. Selanjutnya, siapakah Tuhan itu? Tuhan adalah suatu yang diyakini, dipuja, disembah sebagai yang maha kuasa. Dalam bahasa Arab, yaitu Rob pemilik, berarti pemilik, penguasa, pengatur, pemelihara, atau hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilah, yaitu sesuatu yang dipentingkan atau dipuja manusia, bisa berupa bisa berupa hawa nafsu atau berhala. Menurut Ibnu Taimiyah, ilah adalah sesuatu yang dipuja dengan cinta, tunduk, doa, tawakal, dan tempat bergantung. Kesimpulannya adalah, setiap manusia pasti memiliki sesuatu yang dipertuhankan, baik konkret maupun abstrak. Sebagai umat Muslim, Tuhan kita Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang selanjutnya adalah poin Tuhan menurut agama-agama wahyu. Sebelumnya, apa itu agama wahyu? Agama wahyu atau yang biasa disebut samawi adalah agama yang mengklaim ajarannya berasal dari Tuhan secara langsung dan disampaikan melalui para nabi dengan perantara yang disebut wahyu. Yang pertama ada agama Islam. Dalam agama Islam, konsep ketuhanannya, Tuhannya itu disebut Allah, yang merupakan satu secara mutlak, tidak menyerupai apapun dan dikenal melalui sifat-sifat kesempurnaannya. Hubungan dengannya dibangun melalui ibadah, ketaatan, serta kepatuhan pada Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad. Yang selanjutnya itu ada agama Yahudi. Dalam agama Yahudi ini Tuhan disebut dengan Yahweh atau YHWH, yang dipahami sebagai satu-satunya Tuhan yang membuat perjanjian dengan bangsa Israel, membimbing mereka melalui hukum-hukum dalam Torah, dan bersifat transenden, yaitu sesuatu yang melampaui batas pengalaman, pemahaman, atau realitas biasa, namun dekat dalam sejarah manusia, namun dekat dengan sejarah umatnya. Yang selanjutnya adalah agama Kristen atau Nasrani. Dalam agama ini, Tuhan Yang Esa hadir dalam tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan dan menampakkan kasihnya melalui Yesus Kristus yang dianggap sebagai penyelamat dan wujud kedekatan Tuhan dengan manusia. Menurut Islam, Tauhid adalah ajaran mengesahkan Allah, dibawa oleh seluruh nabi sejak Adam hingga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat La ilaha illallah merupakan susunan kalimat yang dimulai dengan peniadaan, yaitu tidak ada Tuhan, kemudian baru diikuti dengan penegasan melainkan Allah.
Hal ini berarti bahwa setiap Muslim harus membersihkan diri dari segala macam Tuhan terlebih dahulu, sehingga yang ada dalam hatinya hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemahaman tentang Tuhan tidak dapat dicapai hanya dengan akal. Manusia membutuhkan wahyu sebagai petunjuk. Contohnya, Nabi Ibrahim alaihissalam sempat mempertimbangkan bulan dan matahari sebagai Tuhan karena kekuatannya. Tetapi menyadari bahwa sesuatu yang terbenam dan lenyap tidak mungkin menjadi Tuhan, dan kemudian melalui wahyu, beliau akhirnya mengenal Allah sebagai satu-satunya pencipta, pemilik, dan pengatur alam semesta. Penjelasan wahyu tentang Tuhan antara lain terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 72. Yang selanjutnya ada dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 92 dan Surat Al-Ikhlas. Yang selanjutnya pembagian Tauhid. Tauhid dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, dan Tauhid Asma wal Al-Sifat. Yang pertama, Tauhid Rububiyah adalah keyakinan bahwa Allah satu-satunya Rob yang menciptakan, menguasai, dan mengatur seluruh alam semesta. Allah yang memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, serta mengendalikan segala ketetapan. Seluruh makhluk berada dalam kekuasaan dan pengaturannya tanpa sekutu sedikit pun. Yang kedua yaitu Tauhid Uluhiyah, adalah mengesahkan Allah dalam seluruh ibadah, baik batin maupun lahir, seperti doa, sholat, sujud, tawakal, takut, dan cinta. Hanya Allah yang berhak disembah, dan semua bentuk ibadah tidak boleh dipersembahkan kepada selainnya. Inti tauhid ini dirangkum dalam kalimat La ilaha illallah. Yang ketiga, tauhid asma wal sifat. Tauhid asma wa sifat adalah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan hadis yang sahih, tanpa menyelewengkan makna, menyerupakan dengan makhluk, atau menolak sifat tersebut. Allah memiliki nama-nama yang indah atau Asmaul Husna dan sifat-sifat yang sempurna yang sesuai dengan keagungannya. Kemudian yang yaitu filsafat ketuhanan dalam Islam. Dalam Islam adalah proses refleksi yang matang, yang kemudian menghasilkan ilmu tauhid, memahami keesaannya, dan ilmu kalam, mempertanyakan keesaannya secara logis. Yang keduanya terkandung dalam payung ilmu usuluddin, pokok-pokok agama. Nah, tujuan dari ilmu tauhid itu adalah membersihkan akidah dari segala bentuk syirik, itu mengutuhkan Allah dan kufarat, tahayul, sehingga ibadah dan ketaatan hanya ditujukan kepadanya. Kemudian fungsi ilmu kalam yaitu sebagai benteng pertahanan intelektual Islam, berbeda dengan tauhid yang fokus pada penetapan. Kalam fokus pada pembuktian dan pembelaan. Nah, fokus pembahasannya itu adalah sifat-sifat Allah, keadilan dan takdir, kebaikan dan keburukan. Kemudian cakupan ilmu usuluddin itu adalah keyakinan terhadap Allah, keyakinan terhadap malaikat, keyakinan terhadap kitab suci, keyakinan terhadap Rasul, keyakinan terhadap hari akhir, dan keyakinan terhadap koda dan koda. Next. Yang F, pembuktian eksistensi Tuhan. Nah, pembuktian eksistensi Tuhan itu perlu diperhatikan oleh dua unsur pokok, yaitu dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli merupakan argumentasi berdasarkan akal pikiran. Rasio, akal pikiran manusia, dapat berpikir dan mengambil kesimpulan bahwa alam yang terbentang luas dengan segala isinya pasti ada yang menciptakan dan mengaturnya. Kemudian dalil nakli itu bersumber dari wahyu Al-Quran dan hadis. Pencarian manusia terhadap Tuhan banyak dibantu oleh informasi wahyu. Karena akal manusia sangat terbatas, mengetahuinya karena Tuhan bersifat abstrak, wahyulah yang menjabarkan bagaimana wujud Tuhan sebenarnya. Next. Nah, adapun metode pembuktian eksistensi Tuhan secara akli adalah sebagai berikut. Keberadaan alam membuktikan adanya Allah, pembuktian adanya Tuhan dengan pendekatan fisika, dan pembuktian adanya Tuhan dengan pendekatan astronomi. Yang menggunakan pendekatan fisika yaitu
melalui hukum keterbatasan energi panas. Hukum tersebut menerangkan bahwa energi panas selalu berpindah dari keadaan panas beralih menjadi tidak panas, sedangkan sebaliknya tidak mungkin. Seandainya alam ini azali, maka sejak dulu alam sudah kehilangan energinya, dan tentu sudah tidak ada lagi sampai saat ini. Oleh sebab itu, pasti ada yang menciptakan alam, yaitu Tuhan. Nah, pembuktian dengan pendekatan astronomis, yaitu bulan adalah benda alam terdekat dari bumi dengan jarak 2.400.000 mil dan mengorbit bumi setiap 29 hari. Bumi sendiri mengorbit matahari sejauh 93 juta mil, berputar pada porosnya dengan kecepatan 1.000 mil per jam, dan menempuh garis edar 190 juta mil setiap tahun. Keteraturan luar biasa dari sistem tata surya termasuk pergerakan planet dan galaksi secara logis mustahil terjadi dengan sendirinya. Oleh karena itu, di balik keteraturan sistem kosmik ini, pasti ada kekuatan Maha Besar yang menciptakan dan mengendalikan kekuasaan Maha Besar tersebut, yaitu Tuhan. Next. Nah, pembuktian wujud Tuhan secara nakli ada pada Quran surat Al-Ikhlas dan Al-A'raf. Nah, Al-Ikhlas dari ayat 1 sampai 4, kemudian Al-A'raf ayat 143. Next. Ya, selanjutnya yaitu pemurnian akidah tauhid. Pemurnian akidah berarti menjaga iman dari hal-hal yang rusak seperti syirik, kufur, nifak, dan kufarat. Akidah yang benar tentang zat dan sifat Allah meluruskan pemikiran manusia, menuntun amal, serta mendorong karya yang bermanfaat. Akidah mencakup aspek keyakinan atau nazari dan pengamalan atau tatbik dengan tujuan menjaga kemurnian iman, meluruskan pemikiran, mengarahkan amal, dan menciptakan kemaslahatan hidup. Jenis-jenis syirik. Yang pertama ada syirik besar. Ya, ini syirik jali, menyembah Tuhan selain Allah secara terang-terangan, misalnya menyembah berhala atau keyakinan majusi pada dua kekuatan, contohnya cahaya dan kegelapan. Lalu ada syirik kafi, keyakinan tersembunyi di kalangan Muslim seperti percaya pada benda keramat, ramalan nasib, atau tempat tertentu untuk bisa memberi manfaat atau mudarat. Lalu ada syirik kecil, ya ini syirik zahir, itu seperti ucapan atau perbuatan, contohnya bersumpah pada selain Allah atau menggantung jimat untuk keselamatan. Lalu ada syirik kafi yang tersembunyi, misalnya ria dalam ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut ria sebagai syirik kecil yang paling ditakuti. Next. Udah next ini. Oh, udah. Sorry, sorry. Eh, Syirik dan tauhid. Yang pertama ada dampak syirik, itu merusak iman dan amal, menjadikan hati gelap dan mudah berbuat zalim, lalu menurunkan martabat manusia, membuat tunduk pada benda atau kekuatan selain Allah, mengikat jiwa dalam ketergantungan sehingga hilang kejernihan berpikir, menjerumuskan pada akhlak tercela, prasangka buruk, sulit bekerja sama, dan sifat-sifat rusak lainnya. Lalu menggunakan tauhid sebagai solusi. Tauhid mengangkat manusia ke derajat mulia, menuntun akhlak tinggi dan membebaskan dari ketergantungan pada selain Allah. Selain itu, setiap muslim perlu memperdalam ilmu tauhid, jaga keikhlasan dalam amal, menambah wawasan agar tidak terjebak dalam praktik musyrik, baik besar maupun kecil. Lalu ada kiat-kiat Next. pemeliharaan akidah. Iman mengalami pasang surut, kadang bertambah, kadang berkurang, dipengaruhi situasi dan kondisi. Iman diibaratkan tanaman, bila dijaga akan subur dan menghasilkan buah berkualitas, bila gersang akan layu dan tidak berbuah. Iman yang subur melahirkan amal saleh, dan sedangkan iman yang gersang mendorong pada maksiat. Contohnya pada Quran Surah Ibrahim ayat 24-26 menggambarkan akidah yang kuat seperti pohon yang akarnya kokoh dan cabangnya menjulang, memberi buah setiap musim. Sebaliknya, akidah yang buruk seperti pohon tercabut dari akar, rapuh dan tidak bermanfaat. Lalu cara-cara menjaga akidah. Yang pertama, menambah dan memperdalam ilmu.
Ilmu tauhid dan kita adalah fondasi iman. Dengan ilmu seorang menjadi jujur, disiplin, sopan, dan berkepribadian baik. Yang kedua, biasakan amal saleh. Amal saleh adalah wujud nyata iman. Semakin banyak iman amal saleh, semakin berkurang maksiat. Lalu setiap senantiasa melakukan 4M. Muhasabah, mukharabah, murahabah, dan mujahadah. Yang keempat, berserah diri kepada Allah atau tawakal. Setelah berusaha semaksimal mungkin, hasil diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal melahirkan sikap ridho, sabar, dan kreatif yang berlandaskan tauhid. Yang kelima, selalu mencari keridhaan Allah. Semua aktivitas harus sesuai koridor syariat. Kekayaan atau kesuksesan tidak bermakna bila tidak diridhoi Allah. Yang keenam, membiasakan zikir dan membaca Al-Quran. Zikir menumbuhkan potensi hati dan iman. Al-Quran adalah zikir utama. Membacanya, memahami maknanya, dan mengamalkan menjadikan kepribadian yang kuat dan berhasil. Yang keenam, berada dalam lingkungan dan pergaulan yang baik. Lingkungan adalah faktor besar yang membentuk iman dan akhlak. Pergaulan yang baik menumbuhkan iman, sedangkan pergaulan buruk bisa merusaknya. Perbanyak mengingat mati. Kesadaran bahwa hidup di dunia hanya sementara membuat manusia fokus menyiapkan bekal akhirat nantinya. Next saja. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, cukup untuk penjelasan mengenai konsep ketuhanan dalam Islam. Sebagai penutup, konsep ketuhanan dalam Islam mengajarkan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa, pencipta dan mengatur seluruh kehidupan. Pemahaman ini tidak hanya menjadi dasar keimanan, tetapi juga membimbing manusia dalam bersikap, bertindak, dan menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab dan nilai moral. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Mungkin apabila ada yang ingin didiskusikan, silakan berdiskusi di kolom komentar. Oke, saya rasa cukup. Saya tutup presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.